Baik, kita lanjutkan membahas soal Fatonah yang bagaimana menumbuhkan diri kita, anak-anak kita menjadi pribadi yang cerdas. Sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa cerdas ini secara sederhana dibagi dua tingkat, yakni kecerdasan tingkat pertama dan kecerdasan tingkat kedua. Di mana kecerdasan tingkat pertama ini terdiri dari tahu, paham, dan bisa menerapkan. Kemudian kecerdasan tingkat kedua itu kemampuan untuk menganalisa, kemampuan untuk mengevaluasi, kemudian juga kemampuan untuk mengkreasi baik dari awal maupun mengkreasi ulang. Nah, ini yang sering disebut sebagai HOTS atau aras berpikir tingkat tinggi. Nah, bagaimana kemudian mengimplementasikannya kepada parenting, pada pengasuhan anak-anak kita? Kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya elemen cerdas yang perlu ditumbuhkan kepada anak-anak kita. Anak cerdas itu kayak apa sih? Sederhananya, anak cerdas itu ya anak yang satu sisi dia ngerti realitas, ngerti kenyataan sehari-hari, sehingga dia bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Bahasa sekarangnya dia tahu bahwa mana yang nyata, mana yang hoax. Itu satu, itu ngerti realitas. Yang kedua adalah ya anak itu rasional. Rasional itu berarti dia bisa berpikir secara benar. Sistem berpikirnya benar. Nah, ini cerdas. Nah, sekarang bagaimana menumbuhkan anak-anak kita bisa menjadi pribadi yang cerdas? Seringkali kita sebagai orang tua karena ingin memberikan yang terbaik dalam parenting, dalam pengasuhan pada anak-anak kita, kemudian kita belanja banyak sekali konsep-konsep, teori-teori, perspektif yang ada tentang mendidik anak yang baik begini, parenting yang baik seperti ini. Kita sedang menyerap teori-teori itu sebanyak mungkin, kadang kita kumpulkan. Nah, itu sebenarnya sangat baik, tentu sangat baik, karena semakin banyak konsep-konsep yang kita dapatkan, maka kita memiliki banyak sekali alternatif yang bisa kita gunakan, dan itu juga bagian dari membuat kita bisa lebih rasional dan sebagainya. Nah, hanya saja kumpulan teori-teori itu tidak cukup, dan bahkan kalau kita tidak hati-hati kita malah tersesat oleh konsep-konsep yang ada, dan itu tidak membuat cerdas. Seringkali kemudian membuat namanya pseudo cerdas atau cerdas semu. Kita cerdas, neng tidak juga gitu. Ini yang kadang-kadang banyak terjadi, dan kita juga bisa menjadi seperti itu. Nah, cerdas itu hanya akan terjadi kalau tadi konsep-konsep, rumus-rumus atau gagasan-gagasan hebat tentang parenting itu yang kita ingin membuat anak cerdas, lalu kita turunkanlah ke konteksnya sehari-hari seperti apa. Dulu misalnya berkembang konsep, untuk membuat cerdas kita gunakan teori otak gitu. Lalu ada teori otak kiri, teori otak kanan. Tapi belakangan juga teori otak tadi bukan menggambarkan yang sebenarnya gitu. Ternyata itu hanyalah satu simbol gitu, untuk memudahkan saja mengomunikasikan bahwa teori otak kiri itu berarti kuat dalam hal konseptual, dalam hal berpikir, dan inilah dunia Fatonah yang kita bicarakan itu. Sementara yang kanan soal kreativitas dan sebagainya, ternyata tidak persis seperti itu. Bahkan ada yang berlebihan. Lebih keren lagi kalau ada memang otak tengah gitu, yang dasar teorinya sama sekali tidak ada, tapi kan sempat ini berkembang sangat pesat. Nah, ini yang namanya kecerdasan semu gitu. Dan kecerdasan semu ini bahaya sekali kalau tidak dikaitkan dengan realitas, karena kemudian bisa menipu diri kita sendiri,
pada akhirnya kita kejebak dalam sebuah kebodohan, tetapi kita merasa diri cerdas. Nah, agar tidak terjebak itu, maka bahasa yang sering dipakai harus kontekstual. Teori-teori, konsep-konsep itu harus membumi, harus real, bisa diterapkan memang kehidupan sehari-hari nyata. Itulah yang akan membuat anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang cerdas. Nah, caranya apa? Gitu. Tentu mudah sekali. Yakni seperti tadi kita sebutkan, kuncinya adalah ikra, baca. Jadi mari budayakan membaca. Dan itu tidak sekedar membaca, tetapi juga budayakan menulis, karena itu satu paket. Baca dan tulis ini satu paket. Antara ikra dengan kolam satu paket. Jadi biasa budayakan baca tulis. Baca tulis selama ini yang kita pahami yang konvensional ya. Jadi ada teks tertulis di kertas, di buku dan sebagainya. Tetapi sekarang juga berkembang baca tulis digital. Nah, apakah kemudian gitu, tarikan digital ini cukup bisa membantu membuat cerdas? Sangat bisa. Hanya saja jangan berhenti pada yang sifatnya sajian digital yang instan gitu ya. Tetapi yang memang ada kedalaman gitu, ada keluasan, dan itulah mengapa kita dorong budayakan membaca itu membaca buku gitu. Bukan sekedar teks yang pendek, bukan sekedar narasi pendek, tapi memang buku gitu. Buku digital tentu saja tetap baik, sangat baik. Karena buku digital pun memiliki kedalaman, memiliki kelengkapan dibanding dengan sebuah unggahan-unggahan yang ringkas. Tetapi akan jauh lebih mendalam lagi karena memaksa otak mencerna lebih lagi kalau memang menggunakan buku-buku konvensional. Jadi mari ibu, bapak, rekan-rekan gitu, biasakan anak-anak kita gitu, luangkan waktu untuk ke toko buku, tetap gitu, cari buku, atau mungkin juga browsing di internet gitu. Ada buku yang bisa dijual, kita beli, dan kemudian di rumah biasakan untuk dibacakan ketika anak-anak belum bisa membaca, dan lama-lama dia akan bisa belajar sendiri tanpa harus mendapatkan pendidikan secara khusus. Jadi budayakan baca buku. Yang kedua adalah untuk menguatkan kefatonahan tadi, biasakan atau seringlah ajak anak ke alam, ajak ke taman, kemudian ke kebun gitu, ke sawah gitu, ke kali, air terjun, bahkan juga hutan gitu kan. Ya kalau belum orang tua juga masih rada malas ke sana gitu, dimulai dari waterpark dulu juga nggak apa-apa gitu, atau taman-taman dekat rumahnya juga nggak apa-apa. Tetapi pada dasarnya mengajak anak alam itu membuat anak terbiasa, melatih anak terbiasa untuk mengamati yang ada di sekitarnya. Dan kemudian dari sana dia tahu, oh ada peristiwa ini, ada kejadian, ada ini gitu. Dan dari rangkaian apa yang dilihat ini, dia kemudian akan berpikir gitu. Misalnya kupu-kupu datang pada sebuah bunga dan kemudian di sana ngapain dia? Oh dia cari makan gitu. Apa efeknya dan sebagainya. Anak akan terlatih berpikir, dan itu tanpa terasa mengembangkan nalarnya, mengembangkan otaknya dengan sangat baik. Kalau nalar anak ini berkembang dan dia menjadi pribadi yang cerdas, maka dari hari ke hari dia juga akan selalu mampu memilah tadi mana di kehidupan ini yang baik dan tidak baik, mana di kehidupan yang benar dan tidak benar. Dan dia bahkan juga tahu bisa mengevaluasi kehidupannya sendiri gitu. Apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, dan dia bisa menjadi pembelajar terus-menerus sepanjang hayat. Dan kita tahu bahwa pembelajar sepanjang hayat atau pembelajar abadi itulah salah satu karakteristik atau kompetensi dari abad 21. Dan hal tersebut adalah elemen Fatona.